Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Ruth dan Esther. Untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita pelajaran yang ke-11 ialah Ruth dan Esther. Pertanyaan, siapa Ruth, Esther dan Boas? Apa pelajaran nubuatan yang kita boleh pelajari dari mereka ini? Untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan, Esther 5 ayat 2 mengatakan, apabila raja terlihat bahwa Ratu Esther berdiri di laman dalam baginda perkenankannya lalu menghulurkan cokmar emas di tangannya kepada Esther. Esther pun mendekati lalu menyentuh ujung cokmar itu. Pendahuluan sekolah sahabat. Ruth dan Esther adalah dua buku dalam Alkitab yang watak utamanya adalah wanita. Dua buku dengan dua kisah yang mengagumkan yang mana kita boleh mendapat pelajaran yang penting. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada kepentingan sejarah dan moral mereka, Ruth dan Esther juga mempunyai nilai simbolik. Sebagai wanita, mereka melambangkan gereja Tuhan yang setia. Mereka mengajar kita tentang rancangan penebusan dan episode terakhir dalam konflik antara Kristus dan Satan. Dan untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian pertama, bahagian Ruth dan rancangan penebusan. Di tajuk yang pertama yaitu kebuluran di rumah roti. Pertanyaan, bagaimana rancangan penebusan Tuhan melalui Ruth ini bermula? Ruth 1 ayat 1, maka balah kebuluran menimpa bumi Israel pada zaman pemerintahan para hakim. Pada masa itu ada seorang lelaki dari Bethlehem di tanah Yehuda datang menghuni di negeri Moab bersama-sama istri dan 2 orang anak lelakinya. Kisah Ruth boleh difahami sebagai perumpamaan yang menerangkan rancangan penebusan. Elimelek dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumah mereka karena di Bethlehem yang namanya bermaksud rumah roti tidak ada roti lagi, yaitu Ruth 1 ayat 1, untuk sampai ke tempat di mana mereka menemui kematian. Ruth 1 ayat 3 hingga 5. Dosa telah mengubah harta yang Tuhan berikan kepada manusia menjadi tempat di mana maut berkuasa. Di Eden, di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, setiap jenis makanan adalah berlimpah. Tetapi karena dosa, mereka terpaksa meninggalkan taman dan mencari makanan dengan susah payah. Kejadian 3:17 hingga 18. Malah pada hari ini, di planet yang menghasilkan makanan yang mencukupi untuk semua orang, sesetengah orang masih mati karena kelaparan. Tetapi masanya akan tiba apabila semua ini akan berakhir. Nah, di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kita masuk di tajuk yang kedua, masih di bagian kedua rancangan penebusan, yaitu Ruth dan Boas. Pertanyaan, bagaimana Tuhan mengatur rancangan penebusan melalui Ruth dan Boas? Ruth 2 ayat 13 mengatakan, berkatalah pula Ruth, saya telah dilayan dengan belas ihsan daripada Tuhan, karena Tuhan telah menenangkan hati saya serta bercakap dengan baik kepada saya, walaupun saya bukan salah seorang pekerja perempuan Tuhan. Nah, apabila Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, Naomi meminta untuk namanya dipanggil Mara, tanda kutip Mara, yang bermaksud kepahitan. Dosa telah mengubah hidup kita menjadi kepahitan dengan hanya sedikit kegembiraan. Tetapi seperti yang ditemui oleh Naomi kemudiannya, Tuhan tidak melupakan kita dan Dia sedang menunggu untuk memenuhi kita dengan kegembiraan. Untuk terus hidup, Naomi terpaksa berpisah dengan beberapa hartanya. Di Israel,
terdapat cara untuk membantu dalam situasi seperti ini. Seorang saudara terdekat boleh membeli dan mengambil alih harta itu dan mengekalkan nama keluarga dengan mengawini salah seorang janda. Tindakan ini dipanggil penebusan. Rut 4 ayat 4. Nah, sebelum Boas, ada seorang saudara lain yang boleh membuat tebusan itu. Namun Tuhan mengatur agar Rut bertemu dengan Boas, penebusnya. Dalam cara Boas memperlakukan Rut, kita melihat contoh yang jelas tentang cara Yesus memperlakukan kita. Setan mendakwah kita sebagai pemiliknya, namun Yesus melakukan penebusan dan membebaskan kita dari cengkaman iblis. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, Boas sebagai penebus. Nah, pertanyaan, bagaimana Boas menunjukkan dia sebagai penebus? Rut 4 ayat 4 mengatakan, ahli kerabat terdekat itu menjawab, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya supaya aku tidak menggugat harta pusaka aku sendiri. Aku harap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus itu, karena aku tidak dapat menebusnya. Nah, Boas menghadapi halangan untuk membuat penebusan itu. Terdapat seorang lagi yang lebih layak menebus, yaitu kerabat terdekat. Ini melambangkan Satan yang percaya dia mempunyai tuntutan ke atas kita dan planet kita. Akhirnya di pintu gerbang kota, setelah mengambil tindakan undang-undang di hadapan para penatua, Boas memperoleh hak penebusan itu. Nah, begitu juga Tuhan mengumpulkan penatua, tanda kutip penatua, yang mewakili dunia yang tidak jatuh, bersama-sama dengan para malaikat dan menjalankan penyiasatan yang teliti di mana ia ditentukan bahwa Yesus boleh menebus kita. Kita panggil ini penghakiman perah kedatangan kedua. Nah, atas dasar apakah penebusan boleh dicapai? Atas dasar darah Yesus yang dia tumpahkan untuk membebaskan kita dari kuasa kejahatan dan menggagalkan rancangan si jahat. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bahas di dalam sekolah sahabat kita ini. Nah, pena inspirasi juga menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan umatnya. Terdapat satu gambaran yang indah dalam undang-undang yang diberikan kepada Israel. Apabila seseorang Ibrani terpaksa menjual harta pusakanya dan dirinya menjadi hamba kena kemiskinan, tanggung jawab untuk menebusnya serta miliknya jatuh kepada saudara yang terdekat. Demikian juga, tugas menebus kita dari warisan kita yang hilang akibat dosa telah ditanggung oleh Dia yang merupakan saudara terdekat kita. Untuk menebus kita, dia telah menjadi sanak saudara kita. Lebih rapat daripada bapa, ibu, saudara, sahabat, atau kekasih adalah Tuhan, penyelamat kita. Jangan takut, firman-Nya, karena aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau milikku. Oleh sebab engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku menyerahkan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa bagi nyawamu. Sahabat yang dikasihi, kita masuk di bagian kedua, Rut dan akhir zaman. Di tajuk yang keempat yaitu Haman dan Satan. Pertanyaan, bagaimana kisah Rut melawan muslihat Haman boleh melambangkan akhir zaman? Ester 3:13. Surat-surat itu dikirimkan ke seluruh wilayah kerajaan melalui para utusan pantas. Isinya adalah perintah untuk memusnahkan, membunuh dan menghapuskan semua orang Yahudi sama sekali, daripada yang muda sampai yang tua, termasuk anak-anak dan kaum wanita, dalam satu hari, yaitu pada hari ke-13 pada bulan ke-12, bulan Adar, dan untuk merampas harta benda mereka. Mari kita pikirkan mengenai kitab Ester itu sebagai simbol bagi akhir zaman. Pertama, Satan dilambangkan oleh Haman, menetapkan hukumannya bagi sesiapa yang tidak wujud kepadanya. Kedua, gereja sisa dilambangkan oleh Ester sebagai Ester, yaitu bertindak pada masa yang tepat. Kemudian, akhirnya gereja dibebaskan
dan setan serta para pengikutnya dimusnahkan. Haman diberi kuasa atas kerajaan Parsi dan semua orang menyembahnya kecuali Mordekai, seorang Yahudi. Setelah mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi. Ester 31-6. Pada akhir zaman, setan akan menuntut ibadah melalui pelbagai kuasa politik dan agama. Mereka yang menolak dan mati. Wahyu 13:14-15. Nah, sekumpulan kecil orang di sebalik titah hukuman mati itu akan memutuskan untuk terus menyembah pencipta pada hari yang dia tetapkan dan bukan pada hari yang setan inginkan. Di skrin kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang, bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu untuk sesaat seperti ini. Pertanyaan, apa kaitan peranan Ratu Ruth dengan zaman kita saat ini dan akan datang? Ester 4:14. Jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan di raja dalam kerajaan itu. Ester ialah seorang wanita yang ditetapkan oleh Tuhan pada tempat dan waktu yang tepat. Walaupun pada mulanya dia merasa takut, dia memilih untuk melaksanakan misinya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Apabila penganiayaan terhadap gereja berakhir, 1798, iblis memusatkan serangannya kepada gereja yang setia yang sedang bangkit. Gereja yang sisa ini, gereja Advent, walaupun tidak sempurna, dipanggil untuk melaksanakan misi Allah pada saat yang menentukan, untuk tetap setia pada perintah-perintah Allah ketika seluruh dunia melanggarnya. Wahyu 12 ayat 1, pasal 13 ayat 15. Nah, akhirnya bangsa Yahudi dibebaskan dan merayakan satu perayaan besar, Hari Raya Purim, dalam Ester 9 ayat 20-22. Nah, Purim kita adalah di sorga, yang akan menjadi satu perayaan kekal, bukan hanya selama 2, tetapi selama-lamanya. Dan di skrin kita, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan pelajaran kita pada minggu ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, sejarah berulang, iblis yang dahulu menyerang umat setia kini berusaha menguasai gereja-gereja yang telah jatuh, supaya melalui mereka dia dapat menghukum dan membunuh mereka yang menolak menyembah hari Sabat palsu. Kita bukan berlawanan dengan manusia, tapi dengan kuasa-kuasa jahat di tempat tinggi. Namun, jika umat Tuhan percaya dan bergantung pada kuasanya, segala tipu daya iblis akan digagalkan. Sama seperti pada zaman Mordekai, Tuhan tetap berkuasa dan akan membela umatnya yang setia pada akhir zaman ini. Jadi sahabat yang dikasihi, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, pertama, penebusan hanya melalui Yesus Kristus. Kisah dan Rut menggambarkan rencana penebusan Tuhan. Boas sebagai penebus menggambarkan Yesus yang sanggup membayar harga untuk menyelamatkan umatnya. Walaupun ada tuntutan dari kerabat terdekat, melambangkan setan, Yesus telah memperoleh hak penebusan melalui pengorbanannya. Kedua, pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan. Sejarah berulang, seperti Haman melawan umat Tuhan. Setan akan menggunakan kuasa politik dan agama untuk memaksakan penyembahan palsu. Gereja yang setia akan menghadapi penganiayaan karena tetap mematuhi hukum Tuhan, khususnya hari Sabat. Ketiga, umat Tuhan dipanggil untuk bertindak pada saat yang menentukan. Seperti Esa dipanggil untuk saat tanda kutip untuk saat seperti ini. Umat Tuhan hari ini juga dipanggil untuk setia dalam masa krisis rohani. Walaupun dunia melawan kebenaran, Tuhan akan membela dan menyelamatkan umatnya, membawa mereka kepada perayaan kekal di sorga.
Jadi sahabat yang dikasihi, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu, menolong kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati.